Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widureka Febrianti dari Program Studi Teknik Informatika dengan NIM 2301020017. Hari ini saya akan merepresentasikan ulang materi dari looping atau percabangan. Baik, untuk yang pertama ini saya akan merepresentasikan looping memiliki batasan yang wajib untuk dimiliki. Materi looping itu terdapat for in range, dan while else. Nah, di dalam ini saya telah membuat sebuah codingan yang menggunakan tipe string dan tipe list di dalamnya. Di dalam untuk variabel tipe string sendiri, saya memasukkan nama saya sendiri, dan untuk variabel tipe list saya memasukkan Rani, Rini, dan Yuni. List nama sendiri digunakan untuk menyimpan elemen atau data lebih dari satu. Seperti di dalamnya saya buat, itu terdapat 3 data yang ada di dalamnya. Kemudian setelah selesai, saya print atau cetak. Di dalam print itu kita buat variabel nama dan list nama yang akan kita cetak. Maka hasil dari output itu akan muncul nama saya dan ketiga nama yang terdapat di dalam list nama. Kemudian untuk materi for in, sebelumnya kita tuliskan dulu print 20. Itu digunakan untuk memberikan batas pada materinya. For in di sini saya gunakan untuk melakukan percabangan pada bagian yang ingin saya lakukan looping. Fungsi i di dalam ini saya gunakan untuk menyimpan nilai pada perulangan. Maka setelah itu akan muncul nama dari yang ada di dalam list nama yang sudah dipanggil menggunakan for in. Kemudian materi selanjutnya yaitu for in range. Di sini saya menggunakan angka untuk menguji coba for in range. Setelah di output, maka angka yang keluar adalah 0 karena perulangan dimulai dari angka 0. Kemudian for in range yang kedua, saya akan mencoba menggunakan 3 angka, namun tidak secara berurutan, seperti angka 1, 10, dan 2. Ketika di run atau dijalankan, maka output yang dihasilkan dari perulangan for in range itu akan muncul angka selain yang diinputkan sebelumnya, seperti 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian ada while else. Di sini saya gunakan untuk menampilkan angka 10. Itu maksudnya bertujuan untuk menampilkan angka. Ketika di output akan muncul angka dari 0 hingga 10.
seperti yang ada di dalam video ini. Kemudian jika di dalam while else tadi kita masukkan if i sama dengan 5, dan di bawahnya kita letakkan break di dalamnya, maka program yang akan dijalankan akan berhenti pada angka 5, karena break di dalam pemrograman tersebut berarti berhenti atau dihentikan. Maka output di dalamnya hanya akan muncul angka 1 sampai dengan 5. Kemudian ini ada contoh latihan yang dibuat berdasarkan video materi sebelumnya tentang looping percabangan. Di latihan kali ini saya akan membuat list nama, yaitu berisikan nama dan list alamat untuk memberikan input data alamat. Dan di bagian list nama dan list alamat terdapat append. Append itu untuk menambahkan item ke tipe data, terutama di dalam list. Dan kita memberikan perintah print list nama dan list alamat untuk menghasilkan output pada list yang akan kita isi nanti. Di sini setelah kita run, saya akan mengisi menggunakan nama saya beserta alamat di dalamnya. Kemudian kita akan membuat nama kedua dan alamatnya. Setelah kedua nama itu dibuat, maka akan muncul list dari nama dan alamat yang sebelumnya kita isi. Di latihan kedua ini menurut saya masih sama dengan yang pertama. Bedanya pada latihan kedua ini, di output itu kita bisa menentukan seberapa banyak perulangan yang akan kita lakukan. Tapi kali ini saya hanya akan melakukan 2 perulangan saja. Setelah data pada output itu diisi, maka akan muncul hasil dari perulangan yang sebelumnya kita isi dan akan tersusun dengan rapi. Kemudian pada latihan yang ketiga ini kita akan menggunakan program seperti nama, harga, dan jumlah pembelian. Jadi di dalamnya kita dapat membuat program yang membuat kita tahu kira-kira apa saja barang yang dibeli serta harga dari barang tersebut. Dan dari data itu kita juga tahu siapa pemilik dari nama barang atau pemilik dari barang tersebut. Dan dari data ini kita bisa mensubtotalkan atau setelah di output dan kita mengisi datanya sesuai jumlah barang yang kita beli, itu akan otomatis menjumlahkan total dari harga barang yang kita beli. Seperti yang saya contohkan pada saat saya menjalankan atau run pada program yang 3 ini.
setelah diisi semuanya, maka akan muncul subtotalnya dan jumlah barangnya beserta nama pemilik dari barang itu. Saja presentasi dari saya mengenai materi 7, yaitu looping atau percabangan. Sekian dan terima kasih.